Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di pembahasan video part 6 ini dalam membuat template website Powerful, yaitu adalah di bagian part 6 ini adalah membuat info free course dan copyright. Di sini langsung saja kita akan masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Setelah itu di bagian VS Code-nya kita akan lihat sebelum itu kita lihat nih di bagian free course ini kita akan buat tampilan seperti ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian free course. Di bawah komentar free course ini kita kasih seperti bisa section untuk membuat sebuah bagian dalam halaman web. Terus di dalamnya kita kasih div dengan kelas wrapper yang mana nantinya bisa buat kita style nanti, bisa dipakai di CSS untuk styling. Dan juga ini free course juga sama, buat atribut ID dipakai untuk memberi identitas unik pada elemen. Biasanya nanti dipakai buat CSS dan juga JavaScript. Setelah itu di dalamnya seperti biasa dikasih div class wrapper, H4, heading, subjudul, free span, dan juga yang lainnya buat span, buat inline container, buat dipakai untuk memberi style khusus pada teks di dalamnya. Terus di dalam paragraf sebenarnya ini kurang lebih sama yang ada di bagian premium course. Sebenarnya kita tinggal nyalin saja guys, tinggal nyalin yang ada di bagian sini, di bagian premium course-nya. Gampang guys, tinggal kita salin di bagian premium course-nya ini yang kita telah bikin semuanya kita salin nih, satu ini kita salin, kita taruh di bagian free course-nya ini. Setelah itu seperti biasa tinggal kita ganti aja bagian paragrafnya, kita mau isi apa. Ini juga ganti jadi free course, kita ganti kursus pengembangan atau biaya juga kita ganti, gitu-gitu terserah, bebas. Terus ini di kelas grid item, kelas item detail, semuanya hampir sama, nggak ada yang beda. Cuman perbedaannya mungkin di bagian ini. Ada yang beda nggak ya? Nggak ada yang beda sih. Oh ya, bedanya di bagian ini, item detail. Yang sebelumnya di item detail itu biasanya di sini dikasihnya tuh di sini nggak ada item detail sih. Di sini cuma foto doang, image dari foto suatu foto aja buat lambang istilahnya, buat logo. Tapi di sini kita ganti di tambahan dalam item ini kita kasih item detail, yang mana image foto, yang mana item ini ada item khusus. Terus di div class item detail ini adalah detail dari kursor atau gambar sebuah informasi, gitulah, gambar versi informasi. Nah, di dalam kelas item detail ini kita kasih image source-nya foto yang kita miliki di folder, kita masukin aja ke VS Code seperti biasa buat menampilkan gambar atau atribut lah. Setelah itu di dalam bagian div-nya lagi, di bagian div class item detail ini kita tambahin div lagi, yaitu small. Nah, small ini ya biasa buat teks kecil, biasa dipakai untuk info tambahan. Seperti biasa ya, kayak gitulah, tinggal salin aja. Udah disalin kayak gini, tinggal kita ganti aja bagian lock atau apa, salah. Bukan di bagian buttonnya ini, sama di bagian buttonnya. Kalau yang ini kan tadi gambarnya shop, gambar keranjang. Kali ini kita ganti aja di bagian panah. Di
Di sini kita tinggal ganti aja guys, tinggal kita cari di bagian font awesome, kita cari arrow namanya. Arrow. Kita enter. Nah udah, tinggal seperti biasa kita copy ini, habis itu bagian masuk ke bagian VS Code nya lagi, udah tinggal kita ganti aja yang bagian button tadi ini, klik hapus, habis itu kita copy yang arrow tadi. Udah kurang lebih kayak gitu ya, tinggal ditempel-tempel aja, salin yang mana yang tinggal direvisi. Nah hasilnya sama seperti ini, cuman bedanya di bagian ini sama ini bagian full gambar ini. Kalau ini kan tadi tulisan nama logo, kalau ini full gambar ini. Jadi setelah itu kita akan masuk ke bagian style CSS. Nah, di bagian style CSS ini kita seperti biasa, free course, background colornya warna abu-abu kegelapan, colornya putih, supaya tampilan websitenya kayak begini, mengikuti warna yang ini, yang di sini. Terus bagian free course wrapper, sektor wrapper H4 nya ini, di bagian 4 nya kita kasih text line. Sorry, di bagian wrappernya dulu seperti biasa 50 pixel, 0 pixel, 50 pixel, 0 pixel. Terus di sini free course-nya wrapper, dalamnya H4. Nah, di bagian subtitle heading ini kita kasih text line center biar teksnya ini ke tengah, rata tengah semua. Font size-nya ukuran 2.8 rem, margin 0 pixel. Terus padding 0 pixel, font family-nya juga sama. Kita kita cari di font Google tadi, kita seperti biasa kita salin linknya, terus kita salin font family-nya. Terus di bagian free course, di bagian wrapper, terus di dalamnya H4, terus di dalamnya lagi ada span. Nah di bagian span-nya kita kasih color hijau seperti biasa, kurang lebih salin sama juga. Free course wrappernya, selektornya di bagian paragrafnya kasih text line center, padding 0 pixel, margin bottom 50 pixel, supaya ada jaraknya di antara ini. Nah margin bottom nih biar ada jarak. Setelah itu bagian paragrafnya tadi udah. Terus di bagian di dalam wrappernya, tapi di bagian gridnya item, yaitu di bagian sini grid item sini. Nah di bagian grid ini kita kasih background color agak hitam ya, terus margin 0 pixel, padding 0 pixel, jadi gambarnya itu menutupi semuanya. Nah colornya ini. Setelah itu kita di bagian free course, terus selektornya wrapper, grid, terus item, terus nah di bagian item detailnya ini kita pakai padding juga sama 0 pixel, margin 0 pixel, ukurannya font size nya 1.5 rem, widthnya lebarnya 100%, biar gambarnya ini memenuhi seluruh tampilan kotak ini, dalam kotak ini lebarnya 100%. Setelah itu di bagian free course nya kita kasih di bagian free course nya wrapper, grid, item detail. Nah di dalam item detail ini ada image. Nah bagian foto ini, image ini kita kasih width 100% biar sama juga, lebar 100% juga sama tadi. Bordernya juga top left radius 5 pixel, terus border top right radius 5 pixel juga sama, kanan kirinya 50 pixel. Jadi hasilnya seperti ini biar berjarak ya. Setelah itu di bagian selanjutnya yang terakhir, belum sih, di bagian free course ini di dalam selektornya wrapper, grid, item detail. Nah di bagian item detail ini yang di bagian div nya kita kasih padding 10 pixel atas, 20 pixel kanan, 10 pixel bawah, 20 pixel kiri. Setelah itu terakhir kita tinggal bagian apa sih namanya, copyright, bagian footer, yang dimana buat
Nanti kalau udah free course nanti semuanya jadi hasilnya kayak gini. Terus di bagian filternya kita bikin kayak gini, gampang filter, tinggal filter bikin baru ininya, halamannya filter, terus div class wrapper, terus di sini kita kasih copy tulisannya apa aja. Copy ini buat ini ini, nah buat lambang kayak gini. 2025 para gaming di rumah taman ilmu. Nah, dan juga yang bagian ini ntar ya, ini bagian JS, nanti kita akan masuk ke pembahasan JS JavaScript-nya. Setelah itu kita masuk ke bagian style CS-nya. Di bagian style CS-nya di bagian copyright ya. Nah ini kan namanya copyright, di bagian filternya copyright. Nah kita di bagiannya kita style CS-nya dengan background color hitam dan colornya warna putih. Bagian teksnya itu teks lainnya center ke tengah, dari kanan kiri, terus dari kanan bawah juga sama. Filternya di selektor bagian wrappernya kita kasih padding 30 pixel atas, 0 pixel kanan, 30 pixel bawah, 0 pixel kiri. Dan hasilnya jadinya seperti ini kurang lebih dari free course dan juga copyright. Ini di bagian filter ini kurang lebih di video pembahasan part 6 ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau kita menyusun websitenya, menulis CSS-nya dan juga indeks HTML-nya sama yang ada di video ini. Oke, jadi kurang lebih begitu aja di pembahasan video part 6 ini, di info tentang saya dan juga copyright. Kalau kita lihat di videonya di sini, udah tahu cara buat website dalam hitungan menit pakai AI? Gini caranya. Pertama, seperti sebelumnya. Nah, nanti di bagian berikutnya kita akan membuat sehingga dari browser kita ini dia akan bisa menyesuaikan dari ukuran browser yang membuka dari website kita. Sehingga ini adalah tampilan besarnya, tetapi ketika saya akan kecilkan maka ukurannya ataupun menunya menjadi bentuk hamburger menu seperti ini. Atau kalau misalnya agak saya besarkan, tampilan menunya dia akan tampil dan di bagian bawah-bawahnya dia sudah menyesuaikan. Jadi kurang lebih ini saja di pembahasan video part 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video guys. Thank you di part 7 nya.